Oke teman-teman, kenalkan saya Vina yang akan menjadi reporter pada pagi hari ini. Jadi di sini kita akan membahas topik yang cukup menarik. Ini berkaitan tentang manajer. Kamu tahu apa manajer itu? Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi. Nah, manajer ini juga harus terus-menerus memantau lingkungan sehingga dapat mengantisipasi permintaan akan produksinya atau jika biaya produksinya juga berubah. Salah satu posisi paling penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah manajer. Dengan adanya manajer, maka organisasi itu akan menjadi lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan. Tapi, ternyata manajer tidak hanya berperan dalam menjalankan tugas saja, tapi manajer juga dapat mengubah lingkungan kerja loh dan membangun etika tanggung jawab seseorang. Sesuai dengan topik kita kali ini, bagaimana caranya? Oke, jadi mari kita simak dalam liputan kita di berikut ini. Ini Bang, sebagai seorang yang bekerja di level manajerial, apa saja sih peran untuk merubah lingkungan kerja dan etika tanggung jawab seseorang? Ketika kita berbicara etika dan lingkungan kerja ya, etika tanggung jawab dan lingkungan kerja yang ada di seseorang ya, terutama ketika kita berada di level manajerial, artinya kita berada di manajemen dan berarti bawahan kita itu ada di level operatif, maka penting bagi seorang atasan itu untuk menekankan ya, tetapi nanti dia mengimplementasikan aturan yang ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh perusahaan. Maka itu nanti akan terbentuk etika pekerja yang mengikuti nilai-nilai yang ada dianut oleh perusahaan tersebut, dan tentu itu akan berbeda-beda sesuai dengan nilai yang dibawa perusahaan. Tapi secara umum sama, tapi mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit antara satu perusahaan dengan perusahaan lain sesuai dengan etika dan nilai yang perusahaan tersebut anut. Adapun ketika kita mengimplementasikan tanggung jawab dan juga lingkungan kerja ya, maka itu penting terutama itu ketika berhubungan dengan atasan langsung. Jadi ketika seorang yang di level operatif nih, dia memiliki atasan langsung, nah maka atasan langsung inilah yang harus bisa memberikan penekanan. Memang kalau di sini kita penekanan ya, karena itu tanggung jawab pekerja. Nah nanti si manajer ini, atau misalkan dalam level saya supervisor, saya punya anak buah, punya bawahan level operatif, maka saya sendiri yang harus bisa mengajarkan, saya bisa mencontohkan kepada mereka bagaimana kita bertanggung jawab dalam bekerja. Karena pekerjaan itu memiliki risiko dan tanggung jawab. Apabila seseorang yang di level manapun itu melepaskan tanggung jawabnya dalam bekerja, maka dia pun akan merusak sistem yang sudah ada pada perusahaan tersebut. Nah, apabila seorang yang berada di level manajerial gagal dalam menerapkan atau membuat lingkungan yang kondusif, yang mendukung agar hal itu tadi bisa terwujud, maka ya tadi berarti sistem atau mungkin fungsi manajerialnya itu tidak terlaksana, karena dialah yang mengatur bagaimana lingkungan kerja itu bisa terwujud dengan baik. Yang terwujud, yang lingkungan kerja yang baik itu adalah lingkungan kerja yang mensupport bawahan agar bisa merasa bahwa dirinya itu didukung oleh atasannya secara penuh, baik untuk keputusan-keputusan yang dia laksanakan, yang dia mandiri mengambil keputusan dalam pekerjaannya, bukan dikekang seperti robot misalkan, dan juga dia pun diberikan perlindungan oleh atasan langsungnya ketika dia memang melakukan beberapa kesalahan yang itu memang bukan murni dari dia. Nah, ketika terwujud saling dukung antara level operatif dan level manajerial, maka akan terwujud lingkungan kerja yang baik dan didukung, itu dibangun di atas kepercayaan dari kedua belah pihak. Atasan percaya kepada anak buah, mereka bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, dan anak buah percaya bahwa dia memiliki atasan yang bisa mensupport dan juga melindungi dia ketika dia bekerja, tidak mungkin disalahkan, tidak juga dijadikan
kambing hitam ketika suatu problem terjadi yang itu mungkin mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, itu sangat penting bagi bawahan sebenarnya ketika dia memiliki atasan tersebut. Nah, ketika lingkungan ini muncul kondusif, maka karyawan secara otomatis dia akan menjunjung nilai etika yang ada di bawah oleh perusahaan tersebut. Karena dia pun merasa nyaman, merasa diperlakukan dengan baik oleh perusahaan, sehingga dia pun nanti akan bertanggung jawab dengan penuh kepada pekerjaan yang diberikan kepada dia oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Baik Bang Salik. Terima kasih nih atas sharingnya perihal peran manajer dalam perusahaan ya. Sama-sama. Dari mana, Bos? Iya, baru datang kamu masih tanya. Iya, Gimana perbaikan kemarin? Kalian ini so akrab ya? Kan gue sendiri. Tapi nggak sopan tahu. Besok kalian saya potong gajinya. Tapi BTW, Mana deadline kalian? Jangan pura-pura lupa. Ini akal-akalan aja. Dari ilustrasi serta video yang baru kita lihat, tergambarkan bahwa kurangnya etika dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang karyawan di suatu perusahaan. Nah, jadi apa sih sebenarnya etika dalam perusahaan tersebut? Etika merupakan standar benar atau salah yang mempengaruhi seseorang. Nilai-nilai etika yang diterapkan pada perusahaan tentunya berbeda-beda. Namun, pada dasarnya etika harus dimiliki oleh setiap karyawan atau orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Pada perusahaan diperlukannya aturan dan juga nilai etika untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh karyawan atau orang yang terlibat dalam perusahaan. Etika tersebut dapat membentuk suatu norma, nilai dan juga perilaku untuk menciptakan suasana kerja dan juga kerjasama yang baik yang ada di perusahaan. Etika merupakan hal yang mungkin saja mudah bagi kita untuk melakukannya. Namun tidak sedikit orang yang mengabaikan bahkan juga tidak tahu akan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan lingkungan perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi, apa fungsi dari etika dalam perusahaan? Fungsi etika yang pertama adalah untuk membuat kita membiasakan untuk beretika. Ketika seseorang dapat membiasakan dirinya untuk terus beretika dengan baik dan juga dengan benar, itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka untuk terus melakukannya. Seperti contohnya adalah seorang karyawan yang selalu datang ke kantor tepat waktu, akan terus membiasakan dirinya tepat waktu datang ke kantor karena sadar akan nilai-nilai etika yang berlaku pada perusahaan tempat mereka bekerja. Fungsi etika yang kedua adalah etika dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam perusahaan. Karena apabila seseorang menerapkan etika dalam mereka bekerja, maka sudah dipastikan mereka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang memuaskan dalam pekerjaan mereka. Lalu, siapa yang berperan penting dalam membangun etika dalam perusahaan? Yang berperan penting dalam membangun etika dalam perusahaan adalah seorang manajer. Manajer memiliki peran penting untuk menekankan serta mengimplementasikan aturan yang ditetapkan sesuai dengan etika dan aturan dalam perusahaan. Seorang manajer harus bisa menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya untuk menerapkan dan juga menjunjung tinggi nilai etika yang diterapkan pada perusahaan. Bagaimana cara menjaga etika kerja? Yang pertama, manajer harus mendukung etika yang kuat. Seperti pada video sebelumnya, manajer harus bisa mengajarkan dan mencontohkan kepada karyawan bagaimana cara bertanggung jawab dalam bekerja. Karena setiap perusahaan memiliki standar etika dan aturannya tersendiri. Yang kedua, perusahaan harus menghargai perilaku beretika karyawan.
Yang ketiga, kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh etika saja, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Membuat lingkungan kerja yang menyenangkan akan mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Apa hasil yang didapat dari etika kerja? Ketika karyawan dapat menerapkan etika yang diterapkan oleh manajer, maka akan terwujud lingkungan kerja yang baik. Sehingga secara otomatis karyawan akan menjunjung etika yang ada di perusahaan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kesimpulan. Gambar ini menunjukkan jika etika kerja dijalankan, akan terjadi lingkungan kerja yang menyenangkan dan dapat memaksimalkan kinerja karyawan. Kesimpulannya, penting untuk menerapkan etika kerja dalam sebuah perusahaan. Karena dalam persaingan bisnis, perusahaan yang unggul bukan hanya perusahaan yang memiliki manajerial yang baik, tetapi perusahaan yang juga memiliki etika kerja yang baik. Dan manajer berperan penting dalam terwujudnya etika yang baik dalam perusahaan. Untuk mewujudkan etika tersebut, manajer harus bisa membangun lingkungan kerja yang baik, sehingga karyawan dapat menjunjung nilai etika kerja dalam perusahaan.